Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Kuntadi Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Jepara. Berikut adalah tim proyek kucing kami pada modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik terdiri dari 3 CGP. Yang pertama, Bapak Muhammad Saifuddin selaku KUS dari SMK Negeri 1 Jepara. Saya sendiri Wahyu Sri Kuntadi Haryanto selaku observer dari SMK Negeri 2 Jepara dan Bapak Adi Kurniawan selaku Kuci dari SMK Negeri 3 Jepara. Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat melakukan praktek kucing dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Berikut adalah kucing untuk supervisi akademik. Berikut adalah tahap pra-observasi. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam. Tadi itu saya dapat informasi nih Pak Udin dari Pak Haji. Beliau sebenarnya bincang-bincang dengan Pak Udin untuk melakukan kursi terhadap permasalahan yang dihadapi Pak Haji gitu Pak. Jadi benar. Jadi kemarin kan si Pak Haji kan hubungi saya, Ya. juga minta dia minta saya jadi coach, kemudian sharing-sharing, kemudian masalah yang dia punya, mana tahu. Oh gitu. Oke. Sebelumnya ini saya mau minta maaf ini Pak Udin. Kalau boleh, saya mau minta izin untuk kegiatan coaching nanti. Apakah saya boleh menjadi pengamat? Gitu ya? Boleh, monggo silakan. Tapi nanti sebelum Pak Udin lawan coaching dengan Pak Haji, bolehkah kita berdiskusi seperti itu? Boleh bisa nanti sebelum pasti kita diskusi ngobrol kan ada masalah boleh bisa. Terima kasih Pak Sofi. Begini Pak Sebin. Dalam hal ini Pak Sebin dan Pak Haji, seorang coach dan kuci akan saya amati dan akan saya nilai dengan penilaian kucing. Apakah pos nanti yang saat melakukan kucing itu sudah sesuai dengan alutsista atau belum? Apakah coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada kucing dan kucing merespon coach dengan pertanyaan bobot tadi, dan apakah dalam kegiatan kucing nanti prinsip-prinsipnya dari prinsip kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi itu atau tidak seperti itu. Monggo, boleh Pak Haji, boleh monggo. Kira-kira ini Pak Sedi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Saifuddin dalam masyarakat kucing? Jadi kompetensi yang mau saya kembangkan ya, kalau dalam Pak Haji itu kompetensi inti ya Pak Haji. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh. Tidak penuh. Jadi kita harus hadir sepenuhnya mendengarkan kucing gitu ya. dengan maksimal. Kemudian yang kedua, kita itu mendengarkan aktif. Jadi apa yang didengarkan oleh Yang disampaikan Pak disampaikan Pak Haji ini didengarkan gitu ya. Jadi makanya kita istilah jadi pendengar yang baik Pak. Terus yang ketiga, saya harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga apa yang jadi masalahnya Pak Adi terjadi. Jadi Pak Adi itu bisa mencurahkan semua keresahan atau masalahnya yang ada pada dirinya. Itu Pak. Berarti intinya Pak Sefdin ini ingin mendengarkan aktif seperti kemitraan sehingga membuat Pak Haji itu merasa nyaman gitu Ya, benar. Seperti itulah kira-kira. Jadi ketiga kompetensi yang Pak Sefdin tadi sampaikan, ada yang ingin lebih spesifik saya observasi saat melakukan kucing nanti Pak Sefdin. Mungkin yang harus diskusi lagi itu banyak masukan itu mendengarkan aktif. Jadi agar saya itu bisa memahami masalahnya kucing seperti apa, kemudian bisa terjadi, kemudian akhirnya saya itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap kucing. Jadi intinya ada dua nih, mendengarkan aktif
dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menjadi potensinya Pak Haji seperti itu. Iya, kira seperti itu Pak. Indikator yang bagaimana ini Pak Sefudin yang ingin dikembangkan Pak Sefudin selaku coach? Jadi semua indikator yang mau kita kembangkan itu saya ingin membantu dan memvalidasi kunci saya untuk dapat menemukan solusi yang dihadapi. Jadi saya membantu dia itu menemukan sendiri ya solusi dia dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, dari kucing. Ya, dengan langkah-langkah yang luasan, tentu saja dengan nyaman, menemukan masalah akhirnya kunci sendiri yang bisa menemukan solusi. Oh, jadi supaya si kucing ini merasa nyaman, leluasa untuk mengungkapkan suatu masalahnya dengan mendengarkan aktif dari Pak Sefudin, dan supaya kucing itu menemukan solusinya sendiri seperti itu, gitu, untuk menimbulkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya seperti itu, gitu. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Sefudin, terima kasih. Selamat melakukan kucing. Ya. Berikut adalah tahap observasi. Assalamualaikum Pak Udin, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak Di. Gimana? Kabarnya gimana? Ini Pak Udin ada waktu enggak nih Pak Udin? Ada. Gimana? Coba. Ini saya itu ada sedikit masalah Pak. Ini Pak Udin bersedia enggak berbagi dengan saya Pak? Oh tentu aja. Setelah bidangnya dengan saya itu kira-kira yang dihadapkan Pak Di itu apa? Ini saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya alami ini. Oh, boleh Pak. Saya tuh malah senang kalau bisa dengan Bapak bisa sharing. Iya. Kira-kira itu masalahnya apa Pak? Ini Pak, saya itu kan mengajar di kelas 11 jurusan bisnis jaringan dan pemasaran. Nah itu anak-anaknya itu yang putri itu kurang semangat, kurang motivasi. Oh, gitu ya. Iya. Terus kalau boleh tahu Pak, penyebab mereka itu kurang motivasi dan kurang semangat itu apa ya Pak? Nah, sebenarnya itu ada beberapa faktor Pak yang menyebabkan anak-anak itu kurang semangat, terus kurang motivasi dalam berolahraga itu ada beberapa faktor. Ya itu banyak faktor itu kira-kira yang paling menyebabkan anak malas itu apa ya Pak? Ya, kemarin itu kan saya tanya ke anaknya langsung. Nah, itu ternyata alasannya itu kita kan ada regu piket untuk ambil dan memberikan alat. Itu anak-anak yang putra itu tidak mau gantian mengambil alat. Padahal itu kan harusnya rolling. Iya, rolling. Nah, terus Putri aja. iya, anak putri. Nah, ketika main itu malah anak putra enggak mau gantian, malah dia yang mau memainkan bola. Nah, putri tidak diberi kesempatan. Terus ketika anak putri itu giliran memimpin pemanasan, yang putra itu malah ledek, usil gitu. Jadi anak-anak yang putri itu males berolahraga. Berarti kalau saya tangkap itu penyebabnya itu teman sekolahnya sendiri ya. Iya, betul. Jadi ada beberapa teman putra itu usil. Iya. Nah, kemudian hadapan Pak Adi terhadap anak-anak itu seperti apa ya Pak? Kalau harapan saya sih anak-anak itu semuanya mengikuti olahraga. Nah, mengikuti olahraga dengan semangat dan penuh motivasi, gitu Pak. Ini dan anak yang putra itu bisa melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang mereka terima, gitu. Iya. Nah, ini kan kalau semua berjalan dengan lancar itu kan ada iklim belajarnya juga kondusif ya, itu nyaman dengan belajar. Ya, memang seharusnya itu dalam satu kelas itu kan saling support ya. Iya, akhirnya menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Nah, setelah Pak Di tahu masalahnya, kira-kira langkah-langkah Pak Di itu seperti apa Pak ya? Kemarin itu saya membuat kesepakatan kelas, jadi kesepakatan antara siswa dengan saya, baik itu anak putra dan anak putri, itu agar siswa itu dapat menjalankan kewajibannya masing-masing. Saya kira itu kok baik sekali Pak Di, rencana yang bagus. Nah untuk pengambilan alat olahraga itu dapat dilakukan secara
bergantian. Ya gantian. Sesuai piket ya. Ya, jadi piketnya itu gini Pak. Minggu ini tuh absen 1 sampai 4. Kemudian minggu kedua itu absen 5 sampai 8. Minggu ketiga 9 sampai 12 dan seterusnya. Urut ya, 4. Terus kemudian untuk yang giliran memimpin pemanasan itu dari absen bawah. Dari absen 36, minggu depan 35, minggu depan Semuanya dapat ya. ya semuanya dapat ya. Biar semuanya itu juga latihan tanggung jawab, juga latihan menjadi seorang pemimpin Pak. Ya bagus tuh Pak. Jadi anak-anak itu juga belajar kepemimpinan juga dan latihan tanggung jawab. Ya. Mungkin untuk siswa yang bermasalah tadi, yang suka usil tadi itu bisa diselesaikan dengan segera diskusi Pak ya. Oh iya Pak, masukan yang bagus sekali Pak Udin itu. Kita terapkan itu. Nah itu kira-kira itu Pak Adi mau praktekkan seperti itu ke restitusi itu kapan Pak? Kira-kira? Ini kebetulan besok ya ada jadwal olahraga kelas 11 BDP 2. Mungkin bisa langsung saya terapkan besok Pak. Untuk segitiga restitusi. Bisa ya. Kemudian komitmen Pak Adi untuk menyelesaikan masalah ini, itu komitmennya seperti apa ya kan secara jelas Pak? Ya harusnya saya lakukan secara kontinu Pak. Terus menerus sampai anak-anak itu tahu tugas dan tanggung jawabnya, kemudian selain tidak saling membuli satu sama lain, itu mungkin saya lakukan terus Pak, secara kontinu. Nah kira-kira itu yang bisa membantu Pak Adi dalam menjaga komitmen itu siapa saja Pak? Kalau menurut saya sih tentunya kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, kemudian wali murid, wali kelas, dan siswa itu sendiri. Jadi harus buat komitmen bersama. Nanti kolaborasi ya, semua dilibatkan ya. Kemudian tidak lanjut Pak Adi ke depannya seperti apa Pak? Ke depan mungkin saya akan lebih intens komunikasi terhadap siswa-siswa saya. Ini kan mungkin siswa-siswa yang butuh perhatian lebih sih Pak itu. Kemudian saya juga akan komunikasi dengan wali murid dan tentunya dengan wali kelas sebagai wali yang di sekolah. Karena Pak Adi bagus sekali ini. Berarti Pak Adi akan komunikasi dengan siswa, kemudian ada wali kelas juga, wali murid juga. Wali murid ya. Agar siswa itu lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran olahraga, juga samping itu juga pelatihan tanggung jawab. Betul, tanggung jawab, pelatihan jadi pemimpin. Oke. Ini Pak Adi, dari perbincangan hari kira-kira itu Pak Adi itu perasaannya sekarang itu gimana Pak Adi? Saya itu merasa lega karena saya ada teman untuk istilahnya curhat, untuk ngobrol, berbagi. Saya juga menemukan solusi dari masalah saya ini. Ya alhamdulillah Pak kalau gitu Pak. Mudah-mudahan Pak Adi itu rencana yang disusun itu bisa dilaksanakan dengan semangat Pak. Ya. Sukses gitu. Iya Pak. Amin. Kira-kira Pak Adi ada hal yang mau dibicarakan lagi Pak? Saya rasa cukup Pak Zainuddin. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya, mau membantu saya dalam menemukan solusi permasalahan saya. Terima kasih Pak Zainuddin. Ya, sama-sama Pak Adi. Kalau begitu mungkin saya tak undur diri dulu. Lain waktu kalau butuh saya siap pokoknya. Siap. Matur suwun. Terima kasih Pak Din. Assalamualaikum. Berikut adalah tahap pasca observasi. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam. Ini tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Adi nih. Kelihatannya sudah merasa lega ini. Ya, alhamdulillah semuanya sudah selesai, kerjanya sudah dengan lancar gitu. Gimana nih perasaan kesan-kesan dari Pak Saifuddin setelah melaksanakan coaching dengan Pak Adi? Perasaan saya itu jadi saya membantu teman, membantu diri saya menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu bisa bantu. Setelah saya mengikuti kegiatan coaching Pak Saifuddin dan Pak Adi itu,
dan mengobservasi kegiatannya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ini Pak Septi. Boleh juga? Monggo, silakan. Boleh nih. Selain perasaan senang ini Pak Septi, kira-kira ada selain perasaan senang, apalagi yang Pak Septi rasakan? Nah, alhamdulillah saya berusaha itu melakukan coaching dengan Kita gitu ya. Mungkin ada lagi Pak Septi? saya itu senang ya bisa gali potensi yang ada dalam coaching, kemudian dia dapat sehingga dia sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ternyata saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga membantu saya di coach untuk menemukan solusi-solusi yang akan dikerjakan atau yang dilakukan oleh diri lagi ya. Alhamdulillah. Ini Pak Septi. Sebelum melakukan coaching tadi, kita kan sempat diskusi nih, menanyakan pada Pak Septi tentang kompetensi apa yang Pak Septi ingin capai saat melakukan coaching. Dan setelah saya amati dari Masukan ini masukannya. ada beberapa tapi masukannya yang positif ini Pak Septi. Ketika melakukan observasi tadi, Pak Septi yang pertama sudah melakukan coaching sesuai alur kita. Jadi tadi saya simak juga Pak Septi sudah mampu melakukan konfirmasi atas masalah yang dihadapi oleh coach ya, yang saya juga disampaikan oleh Pak Haji. Terus mampu menanyakan tujuan dan harapan apa yang ingin dicapai Pak Haji. Serta Pak Septi tadi sudah mampu mengeksplor Pak Haji untuk mengidentifikasi masalahnya sendiri, terus bagaimana menanyakan rencana aksinya Pak Haji, terus menemukan solusinya, dan bagaimana Pak Haji sudah mempunyai tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Dan saya juga melihat tadi dalam observasi tadi, Coach sudah mendengarkan aktif dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan betul. Terima kasih Mas Pak Wahyu atas masukan-masukannya juga observasi yang dilakukan pada coaching yang kemarin. Terima kasih. Sama-sama Pak Septi. Saya juga masih belajar ini dan dengan agar lebih memahami tentang proses coaching yang sesuai dengan alur kita, dengan mendengarkan aktif, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini selamat pada Pak Septi. Mungkin itu dan nanti tentunya saya akan belajar dari Pak Septi. Sama-sama belajar Pak. Teman-teman Bapak, mohon maaf, terima kasih mengganggu waktunya dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek coaching untuk supervisi akademik pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih, tergerak, bergerak, dan menggerakkan praktek coaching dengan alur TIP.